Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang materi termokimia ya. Bagiannya sub A adalah sistem dan lingkungan. Apa sih sistem dan apa sih itu lingkungan ya? Jadi yang namanya sistem ya adalah bagian yang menjadi pusat perhatian kita ya, yang menjadi pusat perhatian kita atau bagian yang sedang kita pelajari ya, itu namanya sistem ya. Bagian yang menjadi pusat perhatian atau yang sedang kita pelajari namanya sistem. Kemudian lingkungan ya. Nah, ini pelajari perubahannya ya. Kemudian lingkungan adalah apa? Segala sesuatu yang ada di luar sistem ya. Jadi segala sesuatu yang di luar sistem itu namanya lingkungan. Nah, saya contohkan di sini ya. Saya akan mereaksikan, ini ada gelas kimia, ya, mereaksikan antara larutan HCl dengan logam magnesium. Nah, ini logam magnesiumnya, ya. Jadi saya mencampurkan. Nah, di sini manakah yang termasuk sistem dan manakah yang termasuk lingkungan? Nah, di sini kan intinya kita akan mereaksikan logam magnesium dan larutan HCl. Jadi yang namanya sistem, ya, di sini adalah apa? Logam magnesium, ya. Logam Mg atau magnesium itu nama sistem. Kemudian apa? Sama larutan HCl ya, larutan HCl. Nah, ini namanya sistem ya. Karena apa? Intinya kita akan mempelajari reaksi antara magnesium dengan larutan HCl. Kemudian lingkungan ya. Lingkungan itu segala sesuatu yang di luar sistem. Berarti apa? Ya, gelas kimia ini ya termasuk lingkungan ya. Jadi lingkungannya bisa berupa gelas kimia ya. Yang lain apa? Nah, di sini kan juga ada udaranya ya. Jadi bisa udara ya, bisa udara, dan yang lain ya. Jadi sistem sama lingkungannya jelas ya. Jadi apa? Kita sedang memperhatikan ya, ini bagian yang menjadi pusat perhatian kita atau bagian yang sedang kita pelajari perubahannya. Di sini kita sedang mempelajari reaksi antara Mg dan larutan HCl, maka disebut sistem. Gelasnya, ya, gelas kimianya ini namanya lingkungan, atau mungkin udara yang ada di sini namanya lingkungan. Kemudian jenis-jenis sistem, ya, ada yang namanya sistem terbuka, ya. Nah, ini dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan, ya. Misalkan ini ada sebuah botol, ya, ini tutupnya terbuka, ya. Otomatis ya, kalau misalkan ada panas ya dari lingkungan, ini bisa ada uap air yang keluar ya. Berarti apa? Ada pertukaran materi ya. Ini ada uap air misalnya ya. Nah, ini berarti apa? Ada pertukaran materi. Nah, ada pertukaran materi. Pertukaran ya, pertukaran materi. Ya. Antara siapa? Antara yang di sistem dengan di lingkungannya. Ya, jadi ini apa? Ada pertukaran. Kemudian energi. Ya, di sini juga sebenarnya apa? Ada pertukaran energi. Ya, panasnya juga bisa keluar melalui dari dindingnya. Ya, jadi bisa keluar. Berarti kita anggap apa? Ada pertukaran energinya. Ya. Kemudian sistem tertutup. Ya, ini dapat mengalami pertukaran energi, tetapi tidak pertukaran materinya tidak mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Nah, contohnya ditutup ya, ada gelas ya atau ada botol ya, ditutup. Otomatis uap airnya nggak bisa keluar dari botol ini. Berarti apa? Tidak ada pertukaran materi. Kemudian panasnya bisa keluar dari botol ini ya, bisa apa namanya? Bisa keluar. Nah, ini berarti apa? Ada pertukaran energi ya. Contohnya gimana? Contohnya adanya pertukaran panas ini atau energi ini contohnya apa? Awalnya botolnya di sini misalnya ada larutan awalnya panas ya, misalkan air panas lah misalkan ya. Nah, lama-kelamaan botol ini akan dingin ya, akan dingin. Berarti apa? Ada pertukaran energi antara apa sistemnya di sini dengan lingkungan ya. Jadi bagian yang A, sistem terbuka ini yang A, dan sistem yang tertutup B ya, ini terjadi pertukaran energi semua ya. Tapi kalau di sini terjadi pertukaran materi, tapi bagian ini tidak terjadi pertukaran materi. Kemudian yang C, sistem terisolasi ya, tidak mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Mungkin contoh yang paling gampang adalah termos ya. Jadi kalau kita menyimpan air dalam termos ya,
itu nanti apa? Airnya akan masih terasa panas terus ya. Walaupun mungkin butuh waktu yang berapa hari aja kuat panasnya ya. Tapi secara umum Pak, karena adanya gabus ya di dalam termos itu adanya isolasi tadi ya. Jadi misalkan ada isolasi ini akhirnya apa? Energi dan materi itu tidak ada pertukaran dengan sistem dan lingkungannya ya. Jadi kalau disimpulkan sistem terbuka ya, materi dan panas bisa bisa bertukar antara lingkungan dan sistem. Kemudian kalau sistem tertutup hanya energinya aja ya yang bisa bertukar atau panasnya, materinya tidak. Tapi kalau terisolasi, baik materi dan energi tidak mengalami pertukaran antara sistem dan lingkungan.